tidak bercabang. Berupa polimer panjang tidak bercabang atau untai tunggal, terdiri dari nukleotida-nukleotida yang bersambung dengan ikatan 3,5 fosfodiester. Memiliki komponen penyusun antara lain yang pertama itu gula ribosa, gula fosfat, basa nitogen yang terdiri dari adenin, guanin, urasil sebagai pengganti timin, dan sitosin. Lalu ada struktur gen. Menurut Fred, struktur gen tersusun dari yang pertama itu daerah pengkode. Daerah pengkode ini yaitu ekson dan intron yang mengkode RNA atau protein. Intron merupakan bagian non-coding yang akan dihapus sebelum diterjemahkan. Ekson ini merupakan bagian yang akan mengkode asam amino. Yang kedua itu adalah bagian promotor. Bagian ini berfungsi sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya melakukan transkripsi. Selanjutnya, yang bagian ketiga ini ada bagian operator. Bagian operator ini merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein represor atau penekan atau penghambat ekspresi gen. Supresor ini sebagai penghambat, sedangkan enhancer untuk meningkatkan proses transkripsi dengan meningkatkan jumlah RNA polimerase. Dan bagian yang terakhir itu ada terminator. Terminator ini dicirikan dengan struktur jepit rambut atau hairpin dan lengkungan yang kaya akan urutan G dan C yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. Bisa dilihat pada gambar di sebelah ini, itu merupakan gambar struktur genom dari kloroplas yang bagian bawah dan struktur genom dari mitokondria yang atas. Genom ini berasal dari istilah Inggris atau yang disebut juga genom, yang bermakna kumpulan gen. Jadi, genom ini adalah keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam sel-sel organisme. Secara fisik, genom ini terbagi menjadi molekul-molekul asam nukleat yang berbeda, sebagai kromosom atau plasmid. Sementara secara fungsi, genom dapat terbagi menjadi gen-gen. Kebanyakan genom, termasuk milik manusia dan makhluk hidup bersel lainnya, terbuat dari DNA. Namun, sejumlah virus memiliki genom RNA. Prokariot memiliki genom yang lebih kecil dengan jumlah gen lebih sedikit dan densitas gen lebih besar bila dibandingkan dengan eukariot. Sebaliknya, eukariot memiliki genom lebih besar dengan jumlah gen lebih banyak. Untuk contohnya, genom kamir, bersel tunggal, Saccharomyces cerevisiae, atau tergolong fungi ini misalnya berukuran sekitar 12 MB, sedangkan kebanyakan tumbuhan dan hewan multisel memiliki genom lebih dari 100. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nafisa Arini atas penjelasannya. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Friska Rinaldi Putri. Kepada Friska dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang fungsi DNA, RNA, gen, dan genom. Yang pertama yaitu DNA, di mana DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Selain itu, DNA juga berperan dalam duplikasi diri dan pewarasan sifat, di mana contohnya itu DNA dibundel ke dalam 46 kromosom, manusia memiliki 23 masing-masing berasal dari laki-laki dan sel germinal perempuan, di mana sel-sel germinal, spermatozoa dari pria dan sel telur atau ovum
dari perempuan masing-masing memasok setengah DNA kita. Hal inilah yang membuat DNA berperan dalam duplikasi diri dan pewarasan sifat. Fungsi keempat yaitu fungsi DNA untuk sebagai forensik, di mana ilmu forensik dapat menggunakan DNA yang terletak dalam darah, sperma, kulit, air liur, hingga rambut yang tersisa di tempat kejadian kejahatan untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka. Identification ini biasanya disebut dengan fingerprinting, genetika, atau pemrofilan DNA. Kemudian yang kelima yaitu sebagai dalam komputasi, di mana DNA memiliki peran penting dalam ilmu komputer untuk riset dan juga sebagai salah satu contoh bentuk cara komputasi. Contohnya saja teori database. Teori database juga dipengaruhi oleh riset DNA yang memiliki masalah khusus untuk menaruh dan memanipulasi urutan DNA. Database yang dikhususkan untuk riset DNA adalah database genomik. Selanjutnya yaitu RNA. Yang pertama, RNA digunakan untuk mengirimkan informasi genetik pada beberapa organisme dan mungkin merupakan molekul yang digunakan untuk menyimpan cetak biru genetik pada organisme primitif. Yang kedua yaitu RNA sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Yang ketiga yaitu bagi virus, RNA merupakan bahan genetik dan berfungsi sebagai menyimpan informasi genetik, sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. Fungsi lainnya yaitu RNA berfungsi sebagai enzim atau ribosim yang dapat mengkatalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Yang kelima yaitu asam ribonukleat atau RNA berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Yang keenam, RNAD bertugas atau berfungsi menerima informasi atau keterangan genetik dari DNA. Proses ini dinamakan transkripsi dan berlangsung dalam sel. Yang ketujuh yaitu RNAP, berfungsi mengikat asam amino yang terdapat dalam sitoplasma. Sebelum dapat diikat oleh RNAP, asam amino bereaksi dahulu dengan ATP agar berenergi dan aktif. RNAP membawa asam amino yang diikat itu ke ribosom. Disinilah berlangsung perubahan informasi genetik yang dinyatakan oleh urutan basa dari RNAD ke urutan asam amino dalam protein yang dibentuk. Proses ini dinamakan translasi. Kemudian yang ke-8 yaitu RNAR, berfungsi mensintesis protein dengan menggunakan bahan asam amino. Proses ini berlangsung di dalam ribosom dan hasil akhir berupa polipeptida. Memasuki fungsi gen, di mana pada poin pertama yaitu gen berfungsi menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein. Yang kedua, menentukan sifat fisik yang akan diturunkan oleh orang tua dan keturunannya. Yang ketiga, dapat menurunkan penyakit yang biasa kita bilang sebagai penyakit turunan, seperti diabetes, asma, kanker, dan Down syndrome. Yang keempat yaitu pengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan organisme. Yang kelima, menampung semua informasi yang diperlukan untuk membuat dan mengatur ekspresi dari semua protein yang berbeda dalam sel. Selanjutnya yaitu genom, di mana genom berfungsi karena genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi tubuh. Nah, contoh kasus di sini adalah fungsi genom pada virus COVID. Ini ada materi tambahan di mana informasi genom berasal dari genetik atau DNA. Nah, genom bisa mengidentifikasi target bahkan terapi vaksin untuk tiap individu atau farmakogenomik. Kemudian genom juga berfungsi untuk menghadapi pandemi yang akan datang. Fungsi genomik pada virus corona baru SARS-CoV-2 adalah untuk mengurai informasi genetik dan memahami karakter virus yang mewabah di Indonesia dengan fungsi sebagai berikut.
Fungsinya yang pertama yaitu memonitor evolusi virus, menentukan kecepatan virus beradaptasi saat menyebar di Indonesia, melacak rute penyebaran virus, mengidentifikasi target terapi dan vaksin, dan yang terakhir memprediksi ancaman pandemi berikutnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Friska atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Aulia. Kepada Nurul, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang genom prokariot dan eukariot. Kromosom pada kelompok prokariot berupa molekul DNA mengandung sejumlah gen yang bergabung dengan protein tertentu bukan histon yang disebut juga dengan nukleoid. Nukleoid digambarkan sebagai molekul yang telanjang atau tanpa protein dan tidak memiliki morfologi yang kompleks seperti pada materi genetik eukariot. Berkenaan dengan Escherichia coli, sebelum 1976, memang ada dugaan yang menyatakan bahwa kromosom E. coli ini hanya tersusun dari molekul DNA telanjang. Tetapi saat ini sudah diketahui bahwasannya kromosom tersebut terdiri dari molekul DNA yang bergabung dengan beberapa macam protein tertentu dan RNA. Protein dan RNA itulah yang menyebabkan kromosom E. coli berada dalam kondisi sangat terkondensasi. Dua di antara protein-protein kromosom E. coli tersebut, yaitu protein HU dan H, mirip dengan protein struktural histon yang bergabung dengan DNA eukariot. Anatomi bakteri E. coli. Kromosom E. coli mempunyai keliling sebesar 1,6 mikrometer, sedangkan sel E. coli itu sendiri 1,0 dikali 2,0 mikro. Hal ini bisa terjadi karena adanya protein yang menyusun DNA membungkus genom. Tidak ada intron di dalam gen di segmen genom E. coli. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa materi genetik kromosom prokariot berbentuk gulungan-gulungan di dalam sel. Kromosom atau materi genetik pada organel eukariot. DNA mitokondria. Mitokondria mengandung DNA dalam jumlah yang kecil dibanding DNA pada inti sel. Struktur kromosom mitokondria berupa molekul DNA untai ganda yang melilit berasosiasi dengan protein tertentu bukan histon dan tidak membentuk bentukan nukleosom, semacam yang ditemukan pada kromosom inti sel eukariot. Genom mitokondria mengandung gen non-coding RNAS dan beberapa komponen protein yang berhubungan dengan rantai respirasi yang akhirnya menjadi komponen biokimia dalam mitokondria. DNA kloroplas cpDNA. Kromosom kloroplas berupa DNA untai ganda telanjang tanpa asosiasi dengan protein struktural tertentu dan sangat melilit. Struktural genom kloroplas sama dengan struktur genom mitokondria. Pada tumbuhan tingkat tinggi, ukuran cpDNA itu berkisar antara 120 sampai 160 kb. Pada alga, ukuran cpDNA jauh lebih besar, antara 85 sampai 92 kb. DNA kloroplas lebih besar daripada DNA mitokondria hewan dengan ukuran antara 80 sampai 600 kb. Bentuk cpDNA adalah sirkular. Pada tiap kloroplas terkandung kopian cpDNA. Gen yang terdapat pada cpDNA dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama gen yang mengkode komponen biosintesis kloroplas. Subunit RNA polimerase komponen struktural ribosom kloroplas atau RNA ribosom, yakni 16S, 23S, 4,5S, 5S, dan tRNA. Gen yang mengkode komponen spesifik untuk proses fotosintesis, fotosistem 1 dan 2, serta rantai transport elektron.
Kebanyakan genom kloroplas memiliki sekitar 200 gen, mengkode rRNAs dan tRNAs, seperti halnya protein ribosomal dan protein yang terlibat dalam fotosintesis. Sebagian dari protein yang dikode oleh genom organel bersifat sangat hidrofobik dan bisa diangkut melalui selaput yang mengelilingi mitokondria dan kloroplas, sehingga tidak dapat dipindahkan ke sitoplasma. Selanjutnya itu kromosom dan struktur kromosom pada inti eukariot. Materi genetik eukariot berupa nukleoprotein yang terdiri dari DNA, RNA, protein histon, dan non-histon. DNA terpilih melilit oktamer histon. Dan kemudian lilitan ditempeli protein histon H1. Bentukan antara DNA yang melilit protein histon tersebut dinamakan nukleosom. Nukleosom akan tersusun panjang rantai DNA membentuk bentukan yang dikenal dengan kromosom. Komponen penyusun kromosom eukarioti adalah protein histon dan non-histon. Protein histon bersifat basah yang banyak mengandung asam amino, arginin, dan lisin. Terdapat 5 macam protein histon yaitu H1, H2A, H2B, H3, dan H4. Protein non-histon adalah protein yang bersifat asam. Separuh dari protein ini berupa enzim-enzim dan faktor yang berperan dalam replikasi DNA, transkripsi, dan pengaturannya. Protein kurang berfungsi dalam menjaga integritas fungsi dan struktur kromatin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul atas penjelasan materinya. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai materi pada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tambahan materi, kami persilakan. Reza, dipersilakan. Pada PPT yang disajikan oleh maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Fadlul Rahman, NIM 1903, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pada slide ke-29 dari PPT yang ditampilkan, protein non-histon merupakan protein yang kurang berfungsi dalam menjaga integritas, fungsi, dan struktur kromatin. Nah, coba kelompok penyaji jelaskan kenapa protein tersebut kurang berfungsi dalam menjaga integritas, fungsi, dan struktur kromatin. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Reza atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Baik, saya Rinti Mudarasari dengan NIM 19032049 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pada slide 29 terdapat materi genetik eukariot berupa nukleoprotein yang terdiri dari DNA, RNA, protein histon, dan non-histon. Dan juga DNA berpilih melilit oktamer dan histon H2A, H2B, H3, H4 dengan masing-masing berjumlah 2 dan kemudian dililitan kembali protein histon. Coba kelompok penyaji jelaskan penggambarannya melalui gambar. Terima kasih. Nama saya Nana Somaira, ingin bertanya tentang PPT di kelompok penyaji fungsi genom pada virus COVID. Di sini kan baru fungsinya saja kelompok penyaji sebutkan. Untuk cara kerjanya bisa dijelaskan sedikit nggak bagaimana yang tentang fungsi genom pada virus COVID? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada moderator. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Nanda, di mana bagaimana implementasinya terhadap virus COVID dari genom. Nah, informasi genom berasal dari genetik atau DNA. Jadi, implementasinya terhadap virus, di mana virus ini memiliki karakteristik diantaranya berukuran sangat kecil,
bersifat parasit intraseluler obligat atau menempel pada inang. Selanjutnya memiliki materi genetik RNA atau DNA yang digunakan untuk replikasi dalam sel inang. Jadi, materi RNA atau DNA inilah yang digunakan sebagai identifikasi terhadap virus tersebut. Sesuai dengan pengertian genom tadi, di mana genom adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme. Jadi, intinya adalah kenapa bisa diimplementasikan dari genom? Karena virus itu sendiri memiliki materi genetik RNA atau DNA. Baiklah, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Bahwasannya virus corona itu tersusun atas rangkaian ribonukleik asid atau RNA. Jadi virus COVID ini adalah tergolong dari virus RNA. Begitu. Lalu apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jadi setiap organisme hidup yang memiliki sel, ya, dan inti sel, inti itu boleh ya, kalau pada prokariota tidak ada membran intinya, artinya yang memiliki sel aja lah, yang memiliki sel itu ada DNA, ya. Tapi pengecualian terhadap virus dia kan tidak bisa disebut sebagai organisme ya, karena ada yang tidak setuju dengan mengatakan bahwa virus itu adalah organisme hidup. Ya. Namun ya supaya kita mudah berkomunikasi, supaya Anda mudah paham juga, kita kategorikan sajalah bahwa virus itu juga adalah organisme hidup. Jadi di dalam setiap sel itu ada informasi DNA-nya. Nah, saya ingin menjelaskan dulu apa itu genom. Tadi juga sudah disebut-sebut ya, tapi saya tidak tahu persis apakah Anda paham dengan penjelasan temannya tadi atau bagaimana gitu ya. Jadi kita contohkan saja kepada manusia. Manusia tadi sudah dipaparkan juga memiliki kromosom. Ada 23 pasang kromosom atau ada 46 kromosom. Ya, dan kromosom itu diberi nomor. Ada kromosom nomor 1 sampai nomor 23. Ya, itu sudah paham ya. Nah, keseluruhan DNA mulai dari kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 23 itu yang disebut dengan genom. Ya. Nah, jadi dalam satu sel ya, satu set dari kromosom itu semuanya mulai dari kromosom nomor 1-nya sampai nomor 23-nya, nah itu disebut dengan genom. Dan itu berlaku sama pada semua organisme, termasuk pada virus tadi. Ya, jadi si virus dia juga memiliki DNA, tapi tidak disebut dengan kromosom karena virus itu kan sangat sederhana strukturnya, ya. Sama dengan organisme si bakteri prokariot, dia juga sangat sederhana. Ada virus jauh lebih sederhana lagi dibanding bakteri. Ya, tapi dia punya DNA. Nah, keseluruhan DNA yang ada pada virus itu disebut dengan genom. Ya. Nah, tadi kalau ditanya berdasarkan slide ini fungsi genom pada virus COVID, ya. Jadi yang mengetahui bahwa ini virus COVID atau tidak itu adalah manusia, bukan si organisme yang memiliki dia tadi itu. Kan ketika kita mengklasifikasikan atau ya sama dengan proses mengklasifikasi pada tumbuhan tingkat tinggi ya atau pada hewan tingkat tinggi ya, kita lihat ya. Jadi kalau dulu kan orang klasifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi. Tapi sekarang orang juga mengklasifikasi berdasarkan karakteristik genomnya, ya. Nah, ketika orang membanding-bandingkan urutan nukleotida pada DNA-nya, nah itu maka ini dikategorikan organisme ini atau spesies ini dan segala macam. Ya, misalnya ini termasuk COVID, ya. Ini virus yang lain, ini virus yang lain, ini virus yang lain gitu ya. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana dia bisa tahu bahwa dia adalah virus COVID, ya itu bukan si virusnya yang tahu, tetapi manusia yang memberikan nama bahwa dia adalah COVID gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan
DNA-nya tadi, apakah dia DNA, kalau DNA itu kan berpasang-pasangan. Si virus itu punya 4 jenis material genetik. Ada yang DNA untai ganda, ada RNA untai ganda, ada DNA untai tunggal, ada RNA untai tunggal. Nah, sekarang kita bedakan dulu DNA dengan RNA, apa bedanya? Nah, masih ingat enggak? Nah, ada beberapa perbedaan antara DNA dengan RNA. Ya, kalau DNA itu di gulanya adalah gula deoksiribosa. Ya, kalau RNA gulanya gula ribosa. Ya. Kemudian kalau di basa nitrogennya di RNA itu tidak ada timin, tetapi dia memiliki urasil. Nah, kalau di DNA di basa nitrogennya itu ya dia memiliki timin, bukan urasil. Nah, jadi kalau kenapa ini disebut dengan virus RNA? Nah, karena berdasarkan ciri-ciri tadi bahwa dia untai tunggal, kemudian gulanya gula ribosa, kemudian basa nitrogennya ada mengandung urasil. Nah, itu dia tergolong sebagai virus RNA. Ya. Nah, kemudian ketika ciri-ciri dia gulanya ribosa, kemudian dia ada basa urasil tetapi dia untai ganda, maka itu adalah virus RNA untai ganda. Ya. Nah, kemudian dilihat lagi oleh orang, diidentifikasi lagi oleh orang. Kalau dia untai ganda, tetapi gulanya adalah gula deoksiribosa, kemudian ada basa timinnya, berarti dia virus DNA untai ganda. Ya, tapi kemudian kalau gula deoksiribosa, dia basanya timin, tetapi untainya tunggal, maka itu tergolong dengan DNA virus DNA untai tunggal. Nah, jadi dari situ ya orang mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi. Ya, jadi sekali lagi bukan si virusnya yang mengerti bahwa dia adalah virus COVID, tidak, tapi manusialah yang memberikan nama bahwa dia adalah virus COVID. Itu ya, Nanda ya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya Bu. Oke, ini sekarang sudah 8.20, 8:02. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih silakan satu lagi, kalau tidak saya akan jelaskan kembali. Bisa mengingatnya dengan baik setelah selesai kuliah ini. Walaupun hari ini atau saat ini Anda paham, tapi kemudian nanti Anda tidak paham. Ya, jadi genom adalah keseluruhan material genetik yang ada pada satu sel. Ya, sel apa saja terserah Anda. Ya. Nah, kemudian DNA, ya, DNA adalah untai ya. Jadi DNA itu adalah kalau secara fisiknya kita lihat ya yang membentuk genom itu sendiri ya, benang DNA yang membentuk genom itu, maka itu disebut ya material genetik yang membentuk genom itu disebut dengan DNA. Ya. Jadi genom itu penamaan untuk keseluruhan benang DNA. Nah, gitulah ya. Genom adalah penamaan untuk keseluruhan benang DNA. Nah, kalau kita bicara DNA, DNA itu ciri-cirinya seperti yang saya sampaikan tadi, untainya ganda, ya. Kemudian gulanya adalah gula deoksiribosa, ya. Kemudian kalau basa nitrogennya itu ada timin, sitosin, guanin, dan itu lagi apa? Adenin. Ya. Nah, kalau kita bicara DNA, sekali lagi, DNA itu adalah, di sini ada enggak struktur? Coba apa? Dimatikan dulu slide-nya. Coba Ibu akan share.
Bisa lihat ya? Bisa kelihatan? Bu. Bisa, Bu. Bu. Nah, jadi kalau kita urut secara sederhana dulu, DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik acid, ya, atau bahasa Indonesianya asam ribonukleat, asam deoksiribonukleat, ya. Nah, kemudian komponennya dulu, ya. DNA itu adalah untai ganda, terdiri dari gula deoksiribosa, ada fosfatnya, dan ada basa nitrogennya. Ya. Jadi DNA itu adalah rangkaian-rangkaian dari nukleotida. Nah, nukleotida itu sendiri disusun oleh 3 komponen, ada gula deoksiribosa, ada fosfat, ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya tadi ada 4 macam, ada timin, adenin, sitosin, urasil. Ya. Nah, DNA itu ditemukan pada semua sel yang berinti, juga plus pada mitokondria dan pada kloroplas. Ya, jadi kloroplas itu kan hanya ada pada tumbuhan yang berhijau daun, ya. Sementara mitokondria itu ada pada semua organisme tingkat tinggi, ya. Kemudian, nah DNA itu merupakan molekul pembawa informasi genetik. Ya, jadi kalau kita bicara tentang membandingkan apakah RNA, DNA, atau kromosom yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, nah mana yang benar? Yang benar adalah DNA. Ya. Kecuali pada virus tadi ada RNA sebagai pembawa informasi genetik. Itu hanya pada virus. Sementara pada organisme selain virus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang diwariskan dari generasi ke generasi adalah DNA. Ya. Kenapa bukan kromosom sebagai pembawa informasi genetik? Ya, karena kromosom itu terdiri dari 2 komponen. Ada DNA-nya, ada proteinnya. Ya, sementara protein itu sendiri sudah dibuktikan tidak merupakan material pembawa informasi genetik, ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, tapi kalau ada optionnya nanti, kalau ada pertanyaan, manakah berikut ini yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik? Yang satu ada kromosom, yang kedua ada RNA, yang kedua ada inti sel, yang ketiga ada sel, yang keempat ada sel. Maka mana yang Anda pilih sebagai jawabannya? Kromosom, ya. Tapi kalau ada pertanyaan manakah dari berikut ini yang berfungsi sebagai pembawa materi genetik, kalau pilihannya hanya satu, ada DNA, ada kromosom, ada RNA, ada inti sel, maka jawabannya adalah DNA. Ya. Oke. Nah, ini yang paling penting juga yang harus Anda pahami. DNA pada satu individu itu selalu sama, tapi dapat ditemukan dalam bentuk yang berkombinasi pada generasi berikutnya. Jadi misalnya nih, kalau saya selalu bertanya pada mahasiswa, Anda tahu di mana hormon insulin menghasilkan apa? Bisa nggak ada jawabnya? Hormon insulin itu dihasilkan di mana? Masih mute nih kalau ada yang mau jawab. Di mana hormon insulin dihasilkan? Apa organ yang menghasilkan insulinnya? Izin menjawab, Bu. Ya. Pankreas, Bu. Ya, di pankreas. Ya, pankreas itu Anda tahu kan lokasinya di mana? Di mana lokasinya? Di mana letak pankreas? Di bawah hati, Bu. Di bawah hati, Bu. Oke, di bawah hati. Ya. Tapi ya, hormon itu adalah produk dari gen. Ya, Anda tahu hormon adalah produk dari gen karena hormon itu sebagian besarnya adalah protein. Ya, jadi semua protein yang ada pada tubuh kita ini adalah produk dari gen. Nah, tadi saya tanyakan di mana lokasinya pankreas, di bawah hati. Ya, tapi kalau saya tanya di mana Anda bisa menemukan gen penghasil hormon insulin,
Jawabannya apa? Di DNA, di DNA di mana? Sel Apakah pankreas, Bu. Oke, apakah bisa saya temukan gen penghasil hormon insulin di sel kulit? Tidak. Tidak. Semuanya jawab tidak? Ya, Bu, tidak. Nah, berarti Anda tidak paham dengan poin yang terakhir ini. DNA pada satu individu selalu sama, tetapi dapat ditemukan dalam kombinasi pada generasi berikutnya. Ya, jadi DNA itu kan tadi saya sampaikan di awal, DNA itu ada pada semua sel Anda. Ya, ada pada semua sel Anda. Itu yang saya maksud dengan DNA pada satu individu selalu sama. Ya. Dan dia merupakan genom tadi kan. Kalau keseluruhannya itu adalah genom. Genom itu kalau pada manusia terbagi-bagi menjadi kromosom 1 sampai kromosom nomor 23. Ya kan? Kromosom nomor 1 DNA-nya digabung sampai kromosom nomor 23 DNA-nya itu disebut dengan genom. Ya kan? Nah, gen penghasil hormon insulin pasti ada pada salah satu dari kromosom kita. Ya, gen penghasil hormon insulin itu pasti terletak pada salah satu dari kromosom Anda. Yakin itu? Kalau Anda tidak yakin, tentu tidak akan ada dihasilkan hormon insulin pada sel pankreas Anda. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kromosom pada sel kulit itu ada berapa? Ada yang bisa jawab? Sel kulit Anda itu ada berapa kromosom di sana? Satu sel kulit ada berapa kromosomnya? 23, Bu. 23. Pasang atau sendiri-sendiri? Atau haploid? Diploid atau haploid ya? Hah? Pasangan, Bu. Pasangan, Bu, diploid. Diploid, ya. Nah, kromosom pada sel pankreas Anda, penghasil hormon insulin tadi ada berapa? Sama 20. Sama, 23 juga. Nah, secara logikanya, apakah hilang gen penghasil hormon insulin pada sel kulit? Tidak. Tidak. Tidak kan? Tidak. Nah, jadi dimanapun selnya, ya, dia pasti mengandung gen penghasil hormon insulin tadi. Karena kalau hilang gen penghasil hormon insulin itu di sel kulit Anda, itu namanya mutasi. Dan kalau terjadi mutasi, Anda pasti tidak normal. Tetapi apa yang membedakannya? Kenapa di sel kulit tidak bisa dihasilkan hormon insulin? Kenapa di pankreas bisa dihasilkan hormon insulin? Yang membedakannya adalah proses transkripsi yang berlangsung. Ya. Nah, semua gen itu ada pada semua sel kita. Dimanapun selnya ada gen itu semua. Karena genom tadi itu selalu lengkap. Pada kita bicara orang normal. Ya, karena kalau saya tanya berapa jumlah kromosom pada sel kulit Anda jawab 23 pasang. Berapa jumlah kromosom pada sel hati Anda? 23 pasang. Berapa jumlah kromosom pada sel otak Anda? 23 pasang. Tapi Anda tidak sadar, yang 23 pasang itu mengandung semua DNA genom tadi itu. Ya, yang 23 itu adalah merupakan lilitan dari benang-benang DNA yang terbagi menjadi 23 kromosom tadi. Artinya dia selalu membawa gen-gen yang sama, selalu disusun oleh benang-benang DNA yang sama. Nah, itu harus Anda pahami. Ya. Nah, yang membedakannya adalah terjadi atau tidaknya proses transkripsi dan translasi pada sel itu atau tidak. Ya. Nah, itu yang membedakannya. Kalau dia melakukan proses transkripsi, kalau gen hormon insulin itu hanya ditranskripsi pada sel pankreas, sementara pada sel kulit dia tidak ditranskripsi, maka hasilnya adalah
di pankreas bisa kita dapatkan hormon insulin, sementara di kulit tidak ada kita temukan hormon insulinnya. Ya, jadi produk dari transkripsi dan translasinya itu tidak ada karena prosesnya tidak berlangsung. Sementara di pankreas ada produknya. Kenapa? Karena proses transkripsi dan translasinya berlangsung di sana. Nah, itulah yang menyebabkan kespesifikan dari masing-masing sel. Ya. Anda paham itu? Nah, Paham, itu Bu. yang harus Anda pahami. Ya, Paham, Bu. jadi ini makna dari poin terakhir ini pada slide ini, DNA pada satu individu selalu sama. Ya, tetapi ditemukan dalam bentuk kombinasi pada generasi berikutnya. Apa maksudnya? Ya, kita ini adalah merupakan kombinasi dari kedua orang tua kita. Ya, ketika sebelum terjadi proses fertilisasi itu sendiri, ya, pada proses pembentukan spermatogenesis di kakeknya dulu dan pada pembentukan oogenesis di neneknya dulu, itu pun sudah terjadi rekombinasi. Ya, nah ketika proses berlangsung kembali proses spermatogenesis di bapaknya dan oogenesis di ibunya, itu rekombinasi juga terjadi. Sehingga apa yang terjadi pada keturunan berikutnya, maka selalu terjadi kombinasi. Ya, artinya ekspresinya tidak persis sama. Gennya ada, ya, tapi gen itu merupakan kombinasi, sehingga ekspresinya nanti tidak persis sama. Nah, bisa kita contohkan dalam mungkin bentukmu, ya dari wajah kita saja atau dari kepala ke atas aja lah kita contohkan. Ya, misalnya rambutnya yang tidak sama persis dengan kedua orang tuanya, tapi gen rambutnya tetap ada gitu ya. Atau mungkin matanya, alis matanya, hidung dan segala macam. Itu maksudnya ya. Oke, kita next. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan, gambar ini. Inilah DNA ya. DNA untai ganda. Nah, untai ganda itu ini untai satu, ini untai yang keduanya. Ya. Dia bergandengan, berpasangan ya. Nah, DNA itu sendiri seperti yang saya sampaikan tadi disusun oleh nukleotida. Ini yang tidak disampaikan oleh kelompok 3 tadi ya. Apa itu nukleotida? Nukleotida adalah gabungan dari 3 unsur. Ada gulanya yang bersudut 5 ini, ada gula deoksiribosa namanya, atau disebut juga dengan gula pentosa. Ya, oke, yang gambar yang di bawah ini aja kita lihat ya. Nah, ada gulanya, kemudian ada 1 buah basa nitrogen, ya, kemudian ada 3 fosfat. Nah, itu yang disebut dengan satu nukleotida. Satu nukleotida. Jadi satu nukleotida yang saya lingkar ini terdiri dari 3 komponen. Ada gula deoksiribosa atau gula pentosa, ada basa nitrogen, ada 3 buah fosfat. Nah, kenapa disebut dengan gula bersudut 5? Karena memang nampak Anda lihat dia segi 5. Ya. Dan di setiap sudut-sudut ini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, ya, ada atom C-nya. Jadi dia memiliki 5 atom karbon. Dan atom karbon itu diberi nomor. Nah, ini yang harus Anda pahami, ya. Dan Anda harus paham dengan ini, ya. Dia diberi nomor. Ini C nomor 1. Bisa Anda lihat ini panah ya, apa tunjuk saya ini? Bisa, Bu. Nah, di C nomor 1 inilah melekatnya basa nitrogen. Salah satu dari 4 macam basa nitrogen itu. Nah, siapa yang menentukan? Yaitu Tuhan. Nggak usah kita urus pula ya. Oh, di nukleotida nomor 1 ini melekat atom C. Oh, di nukleotida nomor 2 nanti melekat basa nitrogen adenin. Nukleotida nomor 3 itu melekat sitosin lagi. Itu Tuhan yang menentukan urutan-urutannya, sehingga jadilah dia jadi sebuah protein. Ya. Tapi yang jelas adalah di di atom karbon nomor 1 dari gula deoksiribosa itu menempel 1 C. Ya. 1 basa nitrogen, ya.
kemudian ini adalah basa nitrogen nomor 2, ini basa nitrogen. Ini atom karbon nomor 2, ini atom karbon nomor 3. Ya, nah Anda lihat di atom karbon nomor 3 itu ada OH, nampak ya, OH. OH, kemudian di atom karbon nomor 4 ini, kemudian di nomor 5 yang ada CH2, kelihatan? CH2, ini tidak bisa dibesarkan pelan. Terlihat, Bu. Oke, nampak CH2 ya? Nah, Terlihat, Bu. CH2 ini adalah karbon nomor 5. Jadi saya ulangi, ini C nomor 1 di sini, C nomor 2, C nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di C nomor 5 itu menempel 3 buah fosfat. Ini disebut ya, yang ada lingkaran kuning, ini fosfat 1, ini fosfat yang kedua, ini fosfat yang ketiga. Ini disebut dengan fosfat alfa, ini disebut dengan fosfat beta, ini disebut dengan fosfat gamma. Oke. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah C nomor 1, C nomor 3, dan C nomor 5. Kenapa? Karena itu yang berperanan di dalam berangkai-rangkainya nukleotida ini membentuk untai DNA. Sekarang jam berapa nih? Belum ya? Nah, Anda perhatikan di sini. Ini kan dia yang ini, nukleotida yang ini kan masih lepas, masih belum tersambung ke sini. Ya kan? Nah, bagaimana dia bisa bersambungan membentuk untai panjang seperti ini? Perhatikan. Fosfat alfa dan fosfat beta dan fosfat gamma dilepas, dibuang, ya. Sementara dilepaskan dari nukleotida ini. Kemudian ada ikatannya di sini akan bebas. Ikatan yang bebas ini nanti akan berikatan dengan O yang ada di sini. O ini kan punya 2 lengan. Lengan yang satu dia pegangkan ke C nomor 3 ini. Lengan yang kedua dia pegang ke H. Nah, supaya lengannya juga bebas, maka dia buang H-nya. Lepas. Sehingga lengan yang bebas di sini akan berikatan dengan lengan yang bebas di sini. Nah, ini yang terjadi. Anda perhatikan di sini. Ya kan? Ini P-nya tadi, yang ini, ya, lengannya bebas, kemudian O ini tadi punya H, kemudian H-nya dia buang, maka dia perikatan. Kalau tidak salah, Ibu tuh ada mengupload materi ini dalam bentuk media pembelajaran interaktif. Ada yang lihat di e-learning? Ada, Bu. Nah, coba dicek lagi. Nah, di situ itu kalau Anda putar itu, ya jangan Anda sia-siakan itu, ya. Kalau Anda putar, Anda akan paham bagaimana satu nukleotida berangkai dengan nukleotida berikutnya, berangkai, sehingga dia akan membentuk DNA yang semakin lama semakin panjang. Ya, nah, yang kuning-kuning ini kemudian kan adalah P alfa ini ya. Ya. Nah, ini kemudian disebut dengan ikatan fosfodiester. Ya, jadi ini ikatan fosfodiester, ikatan fosfodiester, ikatan fosfodiester, ikatan fosfodiester. Ya. Jadi ikatan fosfodiester itu adalah ikatan yang menghubungkan antara satu nukleotida dengan nukleotida lainnya dari fosfat yang dia miliki. Ya kan? Jadi ada 3 fosfat, 2 dibuangnya, yaitu beta dan gamma dibuang. Fosfat alfa lah yang kemudian akan membentuk ikatan fosfodiester. Nah, itu ikatan pertama. Kemudian DNA itu kan untai ganda. Ya. Apa yang bisa menyebabkan dia menjadi untai ganda adalah terbentuknya ikatan hidrogen ini. Ya.
Di sini ada 3 garis, di sini ada 2 garis, di sini ada 3 garis. Apa yang bisa Anda simpulkan? Jadi Bu, untuk ikatan basa C dengan G itu ada 3 ikatan itu Bu. Sementara adenin dan timin itu ada 2. Betul, betul Nafisa. Ya, jadi untuk basa sitosin dengan guanin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Untuk basa adenin dan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Ya. Nah, sekali lagi DNA untai ganda memiliki 2 ikatan. Yang pertama adalah ikatan fosfodiester yang menghubungkan antara satu nukleotida dengan nukleotida lainnya pada untai yang sama. Ya. Dan yang kedua adalah ikatan hidrogen yang menghubungkan antara untai tunggal yang satu dengan untai tunggal komplemennya. Oke. Nah, Anda lihat di sini lagi DNA tadi berpasangan dia dengan komplemennya, tetapi dalam urutan yang terbalik. Lihat nggak? Nampak kan dia terbalik satu sama lain kan? Nah, kalau di sini ini oksigennya pada gula deoksiribosanya menghadap ke atas. Sementara di sini oksigennya menghadap ke bawah. Dia terbalik. Ya. Nah, kenapa harus dalam posisi terbalik? Supaya si basa nitrogen itu bisa bersambungan, bisa berikatan dengan komplemennya ini. Kenapa? Karena dia terikat pada C nomor 1 ini. Nah, di sini mana? Di sini ini C nomor 1. 2, 3, 4, 5. Kalau di sini mana? Ini yang 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisi-posisinya selalu sama. Ya. C itu basa nitrogen itu selalu terikat pada atom karbon nomor 1. Di sini juga pada atom karbon nomor 1. Kemudian OH itu adanya di atom karbon nomor 3. Di sini juga tetap 1, 2, 3 ada O. Kemudian fosfat itu selalu ada di atom karbon nomor 5. Ya, ini nomor 5 fosfat. Ini sini juga nomor 5 dia. 1, 2, 3, 4, 5. C yang kelima. Ya. Nah, dengan penomoran itulah maka muncul ada ujung 5 aksen dan ada ujung 3 aksen. Ya, Anda lihat di sini ini ujung 5 aksen, 5N, ya ada tanda aksennya di atas kan, tanda koma di atas itu disebut dengan aksen. Ya, ada juga nyebut absen itu salah, aksen. Ya. Nampak koma kecil kan, 5 koma kecil di atas N of strand. Ya, jadi ujung 5 aksen dari untai DNA. Nah, di sini ada ujung 3 aksen dari untai DNA. Kenapa 5 aksen? Dari mana muncul 5 ini? Dari atom C nomor 5. Ya, C1, C2, C3, C4, C5. Nah, maka disebut dengan ujung 5 aksen. Sini juga, kenapa ini yang 5? Karena memang inilah ujung 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ujung 5 aksen. Nah, kenapa ini disebut dengan ujung 3? Karena nomor 3 di sini. 1, 2, 3. Nampak ya? Nah, itu penting untuk Anda supaya Anda paham dengan materi-materi berikutnya. Ya. Jadi Anda tidak bingung lagi kenapa sih pada DNA itu ada istilah ujung 5 aksen, ujung 3 aksen. Nah, pada RNA juga nanti akan muncul lagi itu. RNA ujung 5 aksen, ada RNA ujung 3 aksen. Dari mana 5, 3 tadi? Dari penomoran penomoran atom karbon di gula deoksiribosa. Oke. Sebetulnya tidak cukup waktu jadinya untuk menjelaskan. Nah, saya ingin menambahkan sedikit apa beda DNA dengan gen. Tadi tidak kelihatan sekali dalam presentasinya. Ya, gen adalah DNA. Itu pasti. Gen
adalah DNA. Tetapi DNA belum tentu gen. Nah, itu Anda catat. Gen adalah DNA, tetapi DNA belum tentu gen. Apa maksudnya? Gen itu ya seperti ini, strukturnya itu adalah seperti ini. Gen itu adalah DNA untai ganda. Nah, dia terdiri dari nukleotida terdiri dari nukleotida seperti ini. Ya. Tetapi gen itu kelebihannya dari DNA adalah dia nanti bisa ditranskripsi, ditranslasi untuk menghasilkan protein. Jadi tugasnya adalah untuk mengkode protein. Itu tugas gen. Ya. Tetapi ada DNA ini yang tidak bisa mengkode protein. Nah, DNA yang tidak bisa mengkode protein, maka itu tidak disebut sebagai gen. Dia hanya disebut sebagai DNA saja. Paham ya? Ya, jadi gen itu apa? Gen itu adalah DNA. DNA dalam arti strukturnya seperti ini. Struktur atomnya seperti ini. Terdiri dari nukleotida. Ya, ada gulanya, ada fosfatnya, ada basa nitrogen. Tetapi gen itu bisa ditranskripsi dan ditranslasi untuk mengkode protein. Jadi protein-protein yang ada pada tubuh kita semuanya ini itu adalah produk dari gen. Satu gen kah? Tidak. Kita punya banyak gen. Kalau manusia itu ada lebih dari 400 gen. Ya. Pada kromosomnya yang nomor 1 sampai nomor 23 tadi itu disusun oleh lebih dari 400.000 gen. Ya. Tetapi kalau kita lihat lagi, DNA jauh lebih banyak. Ya, kalau kita untai ini, kalau kita ukur panjang-panjangnya, kita bandingkan antara gen dengan DNA sisanya itu tadi, ya, yang tidak disebut dengan gen itu, malah lebih panjang DNA itu tadi, yang bukan gen. Ya, jadi kalau benang DNA itu, kalau pada manusia nih, kalau direntang, ya diukur panjangnya mulai dari kromosom nomor 1 sampai nomor 23, itu diukur panjangnya disambung-sambung dari 1 sampai nomor 23, itu panjangnya lebih kurang 2 meter. Ya, pada manusia nih ya, beda-beda. Setiap organisme beda-beda. Ya, lebih kurang 2 meter. Ya. Nah, yang 2 meter itu ya kita umpamakanlah, yang gen itu berapa panjangnya, mulai yang 400.000 gen itu paling sepertiga dari 2 meter itu. Nah, sisanya itu adalah DNA yang bukan gen. Jadi lebih panjang DNA yang bukan gen. Nah, kenapa Tuhan menciptakan banyak DNA yang bukan gen? Nah, itu masih rahasia Tuhan. Ya, masih rahasia Allah. Yang orang masih terus berusaha untuk mengungkapkannya, apa fungsinya. Gitu ya. Oke, itu tambahannya, mungkin waktunya juga sudah habis. Ya, pesan Ibu adalah rasanya Ibu sudah upload ini materi ini. Coba lihat kalau enggak di perkuliahan pertama, kalau enggak di perkuliahan kedua, sudah Ibu upload itu media interaktif. Ya, kalau Anda tidak membukanya, Anda akan sangat rugi. Ya, jadi download itu, kemudian putar, dia tidak harus online memutarnya. Yang penting Anda download dulu, simpan di memori laptop Anda, dan Anda bisa putar kapan saja dan pahami itu dengan baik. Oke. Stop screen-nya.